Nama saya Kevin Amnar dari 11 MIPA 3 akan mengikuti ulangan PPKN secara lisan. Soal yang pertama, hakikat hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan interaksi kontak dan komunikasi saling hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara yang berfungsi sebagai wahana bagi setiap bangsa atau negara yang menyatakan diri dan menyelenggarakan politik luar negerinya. Yang kedua, perbedaan politik luar negeri, hubungan luar negeri, politik internasional. Politik luar negeri pada dasarnya atau kebijakan suatu negara yang ditunjukkan ke negara lain untuk mencapai kepentingan nasional tertentu. Kemudian hubungan internasional adalah istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan di kalangan bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dunia, serta mencakup juga kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, dan proses-proses yang mengakibatkan bagaimana cara kelompok manusia hidup, bertindak, dan berpikir. Dan kemudian politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional yang membahas keadaan atau soal-soal politik dalam masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dari hubungan antara negara kesatuan-kesatuan politik lainnya. Ketiga, asas-asas hubungan internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuatan negara atas daerahnya. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Dan kemudian asas kepentingan umum. Asas yang satu ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, faktor penentu hubungan internasional. Yang pertama, kekuatan nasional atau national power. Dan kedua, jumlah penduduk. Dan ketiga, sumber daya. Dan yang terakhir, letak geografis. Dan soal yang nomor 5, landasan hubungan internasional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa. Dalam hal ini, landasan ideal Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar negara. Yang soal yang ke-6, sarana hubungan internasional. Sarana penting dalam membangun hubungan internasional menurut J. Friedel yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi, sosial, dan budaya, kekuatan militer. Dan soal yang ke-7, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Subjek hukum internasional meliputi 1. Negara, Tahta Suci, Vatikan, Palang Merah Indonesia, organisasi Indonesia, individu. Dan soal yang ke-8, pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Hubungan internasional bagi negara Indonesia adalah untuk memperkuat jalinan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, dan juga pendidikan sehingga Indonesia semakin berkembang. Dan soal yang ke-9, politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai leluhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tetapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dan soal yang ke-10, landasan hukum politik luar negeri Indonesia. Landasan ideal yang dimana dalam hal ini melakukan pengimplementasian dari berbagai macam bentuk nilai yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini akan lebih diutamakan.
Yang kedua, landasan konstitusional, yang dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang dimana menjadi sebuah bentuk dari sumber hukum tertinggi dan berada di Indonesia untuk memberikan petunjuk terhadap arahan dari politik luar negeri Indonesia, yang dimana adalah akan termasuk ke dalam berbagai macam bentuk kebijakan politik, aturan, hingga lembaga lain. 11. Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan politik damai. Yang kedua, menjalin persahabatan dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negara masing-masing. Dan yang ketiga, memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan untuk menjamin perdamaian yang kekal. Dan keempat, mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Dan kelima, membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Yang enam, dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai. Dan soal yang ke-12, kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. 1. Bidang politik, diantaranya mengetahui perkembangan yang terjadi pada negeri lain, dapat mencontoh aspek positif dan kehidupan politik di negara lain, misalnya keberhasilan dalam melaksanakan demonstrasi, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik. Yang kedua, perdagangan semakin berkembang. Industri yang ada tidak hanya membuat suatu produk sendiri, melainkan mengimpor produk yang lain yang dipertukarkan dari negara lain, yang diperlukan dari negara lain. Yang ketiga, bidang sosial budaya, diantaranya terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar atau mahasiswa yang pada hakikatnya merupakan pertukaran ilmu, pengetahuan, atau informasi yang saling menguntungkan. Dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu di mana negara kita memiliki kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing yang diwujudkan dengan dilakukannya pertukaran misi budayaan. Selanjutnya, dalam bidang teknologi, semakin berkembang pesatnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi dimungkinkan di negara-negara yang infrastruktur komunikasinya sangat berkembang. Di setiap rumah, di kantor dilengkapi telepon mesin fax. Dan kemudian di bidang lingkungan hidup, munculnya sikap yang semakin kreatif menyoroti persoalan-persoalan lingkungan hidup antar negara. Dan sekian dari Kevin. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan terima kasih.